Shalom Bapak Ibu Saudara. Tuhanlah pengharapan kita, Dialah kekuatan kita. Kita ada sampai hari ini karena Tuhan yang memberikan kita kekuatan dalam hidup kita. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan bagi hari ini. Haleluya Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku,
peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah Benar Tuhan, Kaulah pengharapan kami Tuhan Yesus. Kami taruh Tuhan setiap harapan kami di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Berkati Tuhan setiap hati kami, agar kami Tuhan boleh melakukan firman itu dalam kehidupan kami dan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Yesus. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tomorrow will be better. Hari esok pasti lebih baik dari hari ini. Saudara percaya akan hal ini, bahwa ke depan hidup saudara akan lebih baik dari hari ini. Mari kita baca di Yesaya 22 ayat 15-25 tentang Sebna dan Elyakim. Sebna adalah kepala istana, tetapi Tuhan menegur dia. Kita baca Yesaya 22 ayat 16-19. Sebna memiliki kualitas hidup yang tidak baik. Karena itu Tuhan bertanya, "Mengapa engkau menggali kubur bagimu sendiri?" Ingat saudara, bahwa setiap perbuatan buruk dalam hidup kita, sesungguhnya kita sedang menggali lubang untuk kejatuhan kita sendiri. Karena di dunia ini berlaku hukum tabur tuai, seperti yang dikatakan di Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Jika kita menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Tetapi jika kita menabur kejahatan, maka kita juga akan menuai kejahatan. Karena itu, pikirkan baik-baik. Saat engkau hendak melakukan balas dendam atau mencaci maki orang dengan kata-kata, ingat bahwa sesungguhnya kita sedang menabur sesuatu yang buruk di dalam kehidupan kita. Dan ingat, apa yang kita tabur akan bertumbuh dan satu saat kita akan menuainya. Seperti yang Tuhan katakan kepada Sebna, "Engkau menggali kubur bagimu di sini. Hai yang menggali kuburnya di tempat tinggi, yang memahat kediaman baginya di bukit batu." Apa artinya? Yang pertama, menggali kubur di tempat tinggi artinya kita bisa kehilangan keselamatan gara-gara perbuatan kita sendiri. Karena itu hati-hati, jangan sampai terjebak oleh kata-kata atau perbuatan kita sendiri karena emosi sesaat. Kita malah menggali kubur, menjadi penyebab hilangnya keselamatan bagi kita sendiri. Karena itu Tuhan berfirman bahwa pembalasan adalah hak Tuhan. Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Allah tidak menginginkan kita balas dendam, supaya kita tetap bersih dan kudus, tidak tercemar oleh hawa nafsu yang jahat untuk balas dendam. Yang kedua, yang memahat kediaman baginya di bukit batu. Ini menggambarkan kehidupan yang keras dan sulit, seperti memahat di bukit batu. Terlebih di ayat 18 dikatakan, Tuhan akan menggulung engkau keras-keras menjadi suatu gulungan dan menggulingkan engkau seperti bola ke tanah yang luas.
disitulah engkau akan mati, dan disitulah akan tinggal kereta-kereta kemuliaanmu. Puing-puing kehancuran akan terjadi dan semuanya tinggal kenangan, seperti yang dikatakan di ayat 19. Aku akan melempar engkau dari jabatanmu, dan dari pangkatmu engkau akan dijatuhkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingat bahwa penderitaan hidup kita itu bisa terjadi akibat daripada perbuatan kita sendiri. Beda dengan apa yang Tuhan katakan kepada Elyakim, orang yang dipilih Tuhan. Kita baca Yesaya 22 ayat 22. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya, dan ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya, dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas baunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Yang pertama, jubah berbicara tentang kekudusan dan kebesaran, anugerah dan kasih karunia yang Tuhan berikan wajib kita kenakan. Yang kedua, ikat pinggang berbicara tentang kebenaran, dan inilah yang dikenakan oleh Tuhan bagi orang-orang pilihannya. Yang ketiga, kunci Daud berbicara tentang kuasa yang Tuhan berikan kepada kita, kuasa untuk membuka dan menutup dengan memakai kuasa Yesus apa yang terjadi di muka bumi ini. Dari ketiga hal ini, Tuhan akan memberikan posisi yang keempat. Kita baca terlebih dahulu Yesaya 22 ayat 13. Aku akan memberikan dia kedudukan yang teguh, seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh. Maka ia akan menjadi kursi kemuliaan bagi kaum keluarganya. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa ia tidak hanya mendapat kedudukan yang bagus, yang teguh, tetapi dia juga dipakai oleh Tuhan sebagai gantungan hidup bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Gantungan berarti tempat meminta nasihat, saran, solusi, jalan keluar, dan harapan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia menjadi tempat bergantung, dia menjadi penasehat, penolong bagi orang-orang di sekitarnya, karena orang-orang di sekitarnya melihat dia sebagai orang yang bijak, orang yang penuh hikmat, mempunyai nilai plus di dalam menyelesaikan masalah, karena dia bisa menyelesaikan setiap permasalahan dengan tepat. Mengapa hal itu bisa terjadi? Hal itu bisa terjadi karena ada hikmat Allah di dalam kehidupannya. Belas kasihan Tuhan juga ada padanya. Dia diperlengkapi dengan karunia, kuasa, dan mujizat Allah, sehingga di dalam firman tadi dikatakan seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh. Tembok yang kokoh di sini adalah Tuhan Yesus. Dia bisa menjadi gantungan yang kuat karena dia melekat pada Tuhan yang menjadi sumber hikmat dan kekuatannya, sehingga bisa membawa orang-orang keluar dari permasalahannya dan masuk di dalam jalan kebenaran, yaitu Yesus Kristus sendiri. Ini yang menjadi kelebihan atau nilai plus di pemandangan orang-orang di sekitarnya, sebab dia memiliki kunci Daud, kunci untuk membuka hikmat, kuasa, dan mujizat kerajaan surga. Sehingga apa yang dikatakan adalah berasal dari Allah, bukan dari dirinya sendiri, tetapi adalah sesuatu yang datang daripada Allah. Oleh karena itu kita tidak perlu heran jika penyelesaian berasal dari Allah, maka segala sesuatu akan terjadi dan baik adanya. Karena itu Bapak Ibu, jika kita rindu seperti Elyakim, mari kita miliki hubungan intim
dengan Tuhan. Kita terus bergantung pada tembok yang kokoh. Kita terus bergantung kepada Tuhan, karena Dia yang empunya hikmat, Dia yang empunya kuasa, Dia yang empunya mujizat. Dan itu akan Tuhan berikan kepada kita ketika kita melekat dan bergantung kepada Dia. Karena itu Bapak Ibu, kita tidak perlu heran bagi anak-anak Tuhan. Mereka memiliki kedudukan yang teguh, posisi yang bagus akan terjadi di dalam kehidupannya. Seperti yang dikatakan di Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini. Kau lakukan dengan setia. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mendapat kasih karunia Tuhan, jangan lengah. Hiduplah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, karena Tuhan hendak mengangkat engkau sebagai kepala dan bukan ekor. Dan kita mau senantiasa terjaga di dalam kehidupan ini, seperti yang dikatakan di dalam Yesaya 52 ayat 1. Terjagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus. Sebab tidak seorang pun yang tidak bersunat atau najis akan masuk lagi ke dalammu. Dari uraian di atas, maka kita memahami dan mengerti bahwa kita harus memiliki komitmen untuk terus melekat kepada Tuhan, sehingga kita bisa menjadi gantungan yang kuat, yang menempel pada dinding yang kokoh. Hidup kita diberkati dan kita bisa menjadi gantungan atau menjadi berkat bagi orang lain. Dan tomorrow will be better, pasti terjadi. Mari kita sama-sama berdoa. Pagi ini Tuhan, Engkau telah menyingkapkan sebuah kebenaran di dalam kehidupan kami. Bagaimana kehidupan kami ke depan lebih baik daripada hari ini. Tomorrow will be better. Biarlah itu terjadi di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Jadikan mereka gantungan yang melekat pada tembok yang kokoh. Mereka siap melekat erat kepadamu, sehingga mereka siap menjadi gantungan kehidupan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahwa kuasa mujizat-Mu, kuasa hikmat-Mu, kuasa kasih-Mu terus mengalir di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka memiliki hati seperti hati-Mu. Mereka boleh memiliki mata seperti mata-Mu, dan mereka boleh memiliki telinga seperti telinga-Mu, perkataan seperti perkataan-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Mari Bapak Ibu, bila Bapak Ibu rindu dipakai Tuhan menjadi gantungan hidup bagi orang lain, melekatlah kepada Tuhan, sehingga engkau senantiasa kuat. Engkau senantiasa mendapat solusi dan jawaban serta jalan keluar bagi masalah orang-orang yang ada di sekitarmu, karena Tuhan ada bersamamu. Terima kasih Tuhan, kami percaya pagi hari ini Engkau sudah mengurapi setiap anak-anak-Mu yang siap untuk menjadi gantungan bagi orang lain, dan mereka memiliki komitmen untuk terus bergantung padamu, melekat erat kepadamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.